Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, hari ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta diklat calon guru penggerak angkatan 5, Ibu Munawaroh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dan kita akan belajar mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gitu ya Bu ya? Nah, ya, betul. Bu Munawaroh, Ya. Ibu ini kan salah satu peserta diklat calon guru penggerak angkatan 5 ya Bu? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu sudah berjalan berapa lama ini Bu? Ini sudah memasuki modul kedua, sudah hampir selesai modul kedua. Jadi paket modul kedua itu ada 3 modul dan alhamdulillah sudah hampir selesai. Ini saya sudah berada di modul 2.3 ya, karena modul 2 itu ada 3 modul, 2.1, 2.2 sampai dengan 2.3. Oh begitu, sudah berjalan 4 bulan ya Bu? Sudah berjalan 4 bulan. Nah, kira-kira nih Bu, apa materi yang sudah didapatkan Ibu nih selama 4 bulan ini? Barangkali bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat di luar sana? Ya, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, saya telah mempelajari tentang 2 paket modul selama 4 bulan ini. Yang pertama yaitu modul 1 tentang filosofi pendidikan yang berpihak pada murid, dan modul yang kedua ini adalah praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita ini yang modul 2 ini adalah lebih banyak bagaimana mempraktekkan pembelajaran itu berpihak pada murid, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, nah Ibu tadi kan bilang nih ada 3 modul, ada 3 modul ya Bu ya? Iya, 3 paket, ya betul, 3 modul untuk yang ini. 2.1, 2.2 sama 2.3. Oke. Barangkali bisa dijelaskan nih Bu, 2.1 itu tentang apa Bu? Terima kasih Mbak Dia. Bapak Ibu guru hebat, perlu kita belajar banyak bagaimana kita menerapkan pembelajaran kita supaya berpihak pada murid. Di antaranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Mbak Dia juga pernah mendengar ya kata-kata berdiferensiasi. Different ya Bu ya? Different ya, different itu berbeda. Betul. Nah, bagaimana kita merancang pembelajaran kita itu untuk melayani anak-anak yang berbeda juga. Oh, jadi begitu. ini berbasis apa? Berbasis memenuhi kebutuhan belajar anak. Seperti itu. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan nanti Bapak Ibu hebat semuanya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kebutuhan murid itu satu dengan yang lain berbeda. Itu ada 3 indikator Mbak Dia. Apa saja itu? Nah, yang pertama kita tahu dari kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Ketika awal pembelajaran kita ajak ngobrol anak itu sudah siap nggak dengan materi baru? Iya, betul. Seperti itu. Jadi ngecek kesiapannya anak-anak. Betul sekali, karena setatnya kan masing-masing nggak sama. Iya, karena berbeda tadi ya. Berbeda itu tadi. Nah, dari situ nanti baru kita akan melihat minat anak. Nah, minat ini, ya, minat itu nanti akan ada 2 macam Mbak Dia selama ini ya. Yang pertama ada yang disebut dengan minat situasional. Nah, Mbak Dia tertarik nggak? Gimana kalau Mbak Dia? Kalau tergantung situasinya berarti tergantung moodnya juga nggak sih Bu? Betul. Betul ya? Betul, jadi begini. Jadi ada yang namanya minat situasional itu adalah bergantung pada bagaimana guru menyampaikan materi itu. Misalkan nih, Mbak Dia itu orangnya tidak tertarik dengan topik-topik binatang, misalkan ya. Tapi gurunya Mbak Dia itu menyampaikannya dengan begitu menarik, atraktif pembelajarannya. Kemudian Mbak Dia tertarik dan termotivasi untuk memperhatikan. Ini namanya minat situasional. Jadi yang tadinya tidak minat karena gurunya aktif sekali. Betul. Terus kita jadi termotivasi ya Bu ya. Akhirnya terlibat dalam pembelajaran terus termotivasi. Itu namanya minat situasional. Dan yang kedua Mbak Dia, ada minat yang namanya individual. Minat individual itu sebetulnya minat ini yang bertahan lama dan tidak banyak dipengaruhi oleh gaya mengajar Bapak Ibu gurunya. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu guru itu mengajar, anak ini tetap termotivasi. Misalkan Mbak Dia ini tertarik dengan ilmu-ilmu sosial, misalkan ya. Kemudian gurunya mau memberikan pembelajaran model seperti apa saja, Mbak Dia tetap tertarik, tetap termotivasi, tetap memperhatikan.
karena ini adalah namanya minat individual. Jadi berasal dari diri sendiri ya Bu ya? Betul, itu memang asal dirinya itu sudah tertarik dalam ilmu sosial, maka diajar bagaimanapun dia tetap akan termotivasi. Betul sekali. Nah yang ketiga Mbak Dia, kita tahunya itu yang ketiga adalah dari yang disebut dengan profil belajar murid. Nah ini profil belajar murid itu keterkaitannya dengan apa ya, situasi anak ini ketika di rumah seperti apa, kalau belajar apakah ada teman belajarnya, atau kemungkinan anak ini lingkungan di rumahnya itu misalkan santai-santai saja. Nah ini akan mempengaruhi gaya belajar anak itu Mbak Dia. Nah jadi dari 3 hal ini nanti sebagai guru kita merancang, mendesain pembelajaran yang berbeda-beda tentunya. Karena apa? Karena tadi itu murid kita memang berbeda-beda. Nah, itu jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Betul, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang kita pelajari pada modul 2.1. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, semakin menarik sekali pembahasan kita pada kali ini ya. Nah, Ibu, tadi kan kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Nah, pembahasan selanjutnya di modul 2.2 itu tentang apa Bu? Untuk modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Dari kata-katanya saja sosial emosional. Coba kira-kira kalau Mbak Dia menebak bagaimana ini? Coba. Kalau ada emosinya tuh berarti tentang apa yang dirasakan mungkin. Betul sekali. Jadi apa yang dirasakan oleh kita, anak-anak kita berkehidupan dengan orang banyak, berinteraksi dengan berbagai macam orang, di situ nanti keterampilannya Mbak Dia. Jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah sama halnya dengan bagaimana ya, bahwa pembelajaran ini bersifat kolaboratif dari semua warga sekolah, menciptakan situasi di mana setiap siswa itu akan belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang hubungannya dengan sosial dan emosional. Seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana anak-anak ini secara sosialnya berhubungan dengan teman-temannya mungkin gitu ya Bu. Mungkin Mbak Dia pernah menemui seorang anak yang suka murung saja. Pernah nggak Mbak Dia seperti itu? Ada sih Bu ya, pasti ada yang pendiam di kelas. Kadang-kadang temannya itu, ini anak ini kok susah banget diajak kerja sama ya. Betul. Itu berarti kita perlu tahu kemampuan sosialnya seperti apa anak itu. Jadi sebagai guru harus paham itu. Karena apa? Dengan demikian memahami sosial emosional anak-anak itu, kita akan bisa mendorong anak itu bahwa kamu ini punya kelebihan, bahwa kamu itu tidak boleh minder. Jadi kita tunjukkan bahwa mereka itu punya potensi masing-masing. Betul sekali ya Bu ya. Jadi semakin kita tahu potensinya anak-anak, itu kita jadi gampang untuk mengarahkan nih. Ini kamu tuh di sini gitu ya Bu ya. Seperti itu. Jadi yang kita pelajari adalah kita bagaimana seorang guru itu juga harus mengenali dirinya sendiri. Bagaimana kita mengenali tipe kita itu sebagai orang pemarah atau peramah itu kan ya. Iya betul. Anak kita pun demikian. Jadi dengan nanti sosial emosionalnya stabil, terjaga, kemudian guru melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka bisa dibayangkan nanti bagaimana anak itu berkomunikasi dengan satu dengan yang lain itu dengan lebih baik, tentu dengan interaksi yang positif Mbak Dia. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, nah semakin seru sekali perbincangan kita kali ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional. Nah kira-kira nih materi apa lagi yang masih disimpan sama Bu Mun nih? Kita tanya lagi ya. Kepo ya Mbak? Sangat sekali kepo ini Bu saya nih. Boleh. Oke, nah kira-kira nih Bu selanjutnya apa nih yang dipaparkan di materi 2.3 itu Bu? Nah, rangkaian dari modul 2.1, 2.2 dan 2.3 itu sangat erat. Gimana nanti di modul yang ini adalah lebih fokus pada kita sebagai guru. Yaitu tepatnya adalah begini Mbak Dia. Kalau tadi pembelajaran sudah kita lakukan dengan berdiferensiasi, kemudian anak-anak kita ajarkan bagaimana memahami dirinya, memahami kehidupan bermasyarakat, berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, modul yang ketiga ini adalah bagaimana kita sebagai guru berkomunikasi dengan teman sejawat. Oh, begitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua,
tentu kita akan mendapati anak-anak kita itu tidak mulus belajar. Ada saja rintangannya, ada saja masalah yang mereka hadapi. Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai guru untuk membantu memecahkan masalah mereka dengan cara ini, Mbak Dia? Melaksanakan coaching. Coaching. Dari coach ya, Bu ya. Coach, kita belajar jadi coach. Nah, apa istimewanya jadi coach itu, Mbak Dia? Kira-kira apa yang berbeda ketika kita memberikan pemecahan masalah ke anak-anak dengan sistem yang lain di luar coach? Kalau kira-kira kalau menurut coach ini kan pelatih ya, Bu, maksudnya. Iya, pelatih ya, dari kata pelatih. Kita melatih anak-anak nih, Bu, atau gimana nih? Saya juga bingung ini, Bu. Jadi coach itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak yang mengalami masalah atau dengan Bapak Ibu guru yang mengalami masalah pembelajaran, tapi kita tidak menggurui. Oh, jadi lebih ke mengarahkan. Nah, lebih kita itu ngobrol, kemudian memberikan inspirasi bahwa Bapak Ibu ini juga punya potensi. Anak-anak juga punya potensi. Jadi mereka akhirnya menemukan potensi dirinya sendiri. Jadi kayak coach itu lebih memantik gitu ya, Bu? Nah, betul. Hanya memantik saja. Ya, jadi misalkan Mbak Dia nih ada masalah, terus datang ke saya. Bu Mun, saya punya masalah, dibantu dong. Maka saya tidak akan memberikan solusi kepada Mbak Dia. Saya cukup mengatakan masalahnya di mana, seperti itu. Kemudian yang dirasakan Mbak Dia seperti apa. Kira-kira Mbak Dia punya alternatif kayak apa. Lah, jadi komunikasi-komunikasi seperti ini, kemitraan antar teman, itu nanti diharapkan bisa setiap orang yang ada di lingkungan kita itu bisa termotivasi untuk mengembangkan potensi dirinya. Seperti itu. Jadi nanti misalkan nih saya nih akan karena saya sudah merasa udah coaching nih sama jenengan, saya sudah istilahnya sudah berguru nih sama Bu Mun. Nanti saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri gitu. Iya, jadi Mbak Dia akan menemukan sendiri pada potensi yang ada pada dirinya. Jadi seorang teman saya misalkan sebagai coachnya Mbak Dia, saya tidak perlu dan tidak harus memaksakan solusi dari saya. Karena kan semuanya bergantung pada potensi masing-masing. Demikian juga dengan anak. Nah, guru juga harus bisa menjadi coach untuk anak-anak. Jadi jangan anak-anak itu kita paksa mengikuti solusi kita. Tapi anak-anak itu kita arahkan menemukan solusi berdasarkan kompetensinya masing-masing. Menarik sekali ya, Bu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tanpa harus kita menggurui kayak kamu harus gini gitu. Yang selama ini terjadi adalah itu ya. Iya. Jadi yang selama ini terjadi adalah seperti itu. Nah, Bu Mun, dari pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan terakhir adalah coaching untuk supervisi akademis. Kira-kira mana yang sudah dilakukan sama Bu Mun nih? Kira-kira sudah sampai mana nih pelaksanaannya? Nah, menarik ini Mbak Dia. Saya sebagai guru juga harus mencoba dan tentunya saya juga harus bagaimana ya bisa menarik teman-teman yang lain untuk bisa mencobanya, untuk bisa melaksananya di kelas masing-masing. Untuk pembelajaran berdiferensiasi memang awalnya kita agak kesulitan Mbak Dia ya, karena mungkin selama ini kita sudah biasa dengan pembelajaran klasikal gitu ya. Tapi kita mulai sedikit demi sedikit dan alhamdulillah itu sudah mulai berjalan ya. Kemudian yang berikutnya yang pembelajaran sosial emosional yang lebih menarik lagi adalah akhirnya apa? Anak-anak semuanya itu merefleksikan diri. Loh, Bu, saya punya teman seperti ini. Berarti saya tidak boleh ya, Bu ya. Kemudian saya menganggap anak itu selalu salah. Jadi ada refleksi dari anak-anak. Bu, saya punya teman begini. Kalau di asrama itu dijauhi oleh teman-teman karena katanya anak ini aneh, sikapnya aneh. Nah, ini kan kemudian teman-temannya menjauh. Nah, sekarang bagaimana sikap kamu? Saya tanyakan kepada anak itu, bagaimana sikap kamu? Oh, ternyata dengan mempelajari ini, akhirnya saya merasa saya tidak harus menjauhi seperti teman-teman yang lain. Jadi ketika ini kita sampaikan ke anak-anak, anak-anak juga merasa refleksi diri terhadap dirinya, terhadap teman-temannya. Dan yang lagi Mbak Dia, yang tentang supervisi ya. Mungkin Mbak Dia juga pernah tahu nih supervisi nih. Kita juga melaksanakan ini ya. Tapi selama ini kita kalau supervisi kan kita kelas, kemudian kita tengok, kita awasi sesuai dengan instrumen ya. Nah, kadang-kadang pertanyaan kita kepada guru yang kita supervisi itu kan cenderung menjustifikasi ya. Ini salah. Pernah nggak Mbak Dia begitu? Iya, nih Bu, saya juga merasakan. Ini salah.
harusnya begini, harus begini gitu ya. Nah, kalau melalui pendekatan coaching tidak begitu. Terus yang gimana, Bu? Jadi begini, nanti Ibu tadi mengalami permasalahan apa? Oh. Jadi biarkanlah teman kita yang kita supervisi itu merasa mencari sendiri, mengevaluasi diri. Iya. Setelah itu baru Ibu kira-kira punya solusi seperti apa. Jadi dialog-dialog untuk supervisi yang biasa kita gunakan selama ini dengan paradigma baru, yaitu dengan menggunakan pendekatan coaching, itu akan sangat berbeda. Nah, saya pun harus berubah hal itu. Karena apa? Karena saya biasanya pertanyaannya ya sama seperti dulu-dulu yang biasa menanyakan, ini salah, harusnya seperti ini, dibetulkan seperti ini. Kan lebih saya memberikan saran. Iya. Kalau metode coach, maka bukan saya yang memberikan saran. Solusi berada di yang gurunya sendiri tadi. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita gali sendiri. Betul, digali sendiri di mana yang kurang, baru nanti itu kita perbaiki bersama-sama. Seperti itu. Jadi intinya adalah apa yang sudah saya lakukan selama ini adalah masih tahap awal, Mbak Dia. Jadi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi harus ada yang refleksi. Saya juga harus. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, sampailah kita pada penghujung pembicaraan kita pada kali ini. Nah, terakhir nih Bu Mon, barangkali ada yang mau disampaikan nih. Silahkan. Ya, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, sebagai guru, kita harus merencanakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang akan berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktek pembelajaran. Mari, jangan menyerah untuk tetap semangat belajar. Semangat belajar, baik ya Bu. Nah, sekian Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kita dari awal sampai akhir membawa berkah serta bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Amin. Terima kasih Bu Munawaro. Terima kasih Mbak Dia. Semoga sehat selalu ya. Amin. Mbak Dia juga begitu. Semoga sehat. Amin. Semoga tetap semangat ya Bu. Insya Allah tetap semangat untuk anak didik kita. Amin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.